Yang kami hormati Pak Polresta dalam hal ini diwakili Pak Aska, AKBP Aska. Yang kami hormati itu dari Pak Polda, Pak Faisal, AKBP Faisal. Yang kami hormati Pak Erik Kasun, Mayor Erik Kasun dari Kapolda ya, dari Polda. Yang kami hormati, Kapolsek dalam hal ini Pak Sagubi dan Babinsa dalam rangka Jumat Curhat yang dilaksanakan oleh atau yang diadakan oleh Kapolresta Palembang. Baik, pertama-tama bahwa kegiatan Jumat Curhat ini Pak adalah program yang mana telah dilaksanakan di tingkat Mabes Polri. Alhamdulillah dengan adanya program Jumat Curhat ini, kita dari pihak kepolisian banyak sekali mendapat masukan-masukan terhadap maupun kinerja Polri maupun situasi Kamtibmas yang ada di Kelurahan 14 Ilir tersebut atau 14 Ilir ini. Nah, jadi dalam kegiatan Jumat Curhat ini nanti kita akan melaksanakan tanya jawab apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi masukan buat kami selaku anggota polisi ini, ya khususnya Polrestabes Palembang. Akhir-akhir ini masyarakat resah bisa dengan penculikan ini. Jadi ada anak guru sekarang yang biasanya anak itu bayi dewek. Ya. Sekarang ibu gurunya itu minta anak ini dijemput. Jadi tentunya repot apa? Mana urusan rumah, mana nak dijemput anak di sekolah. Anak sekolah ini tidak kenal itu, tidak bersambungan baliknya. Jadi ya repotnya luar biasa. Jadi ditanya itu, apa memang benar dia? Kalau dalam YouTube itu memang benar itu penculik itu. Ya. Aku sekadang ispan jempol saya, pokok ini. Aku memang anunya, yang katanya kalau dia itu diculik, nak diambil obat dulu. Dan itu apa? Penjelasan Pak. 3 hari yang lalu kita sudah turun Pak, seluruh Babin Kamtibmas sudah turun ke 107 kabupaten dibantu sama Babinsa untuk mensosialisasikan tentang penculikan anak ini. Yang terakhir 2 hari yang lalu ada isu penculikan anak terjadi di IT2. Mana Pak Idris? Ada waktu itu. Begitu dapat isu itu beredar sudah di media sosial maupun di surat kabar, kita turun di IT2 ya. Kita turun, kita datangi langsung rumah itu. Ternyata berita itu tidak benar. Nah kami tanya, kok bisa ibu menjelaskan itu? Ternyata dapat dari anaknya. Jadi anaknya itu nyangkut bajunya itu di pagar Pak. Koyak, karena takut untuk ngomong ke dia pemainnya nyangkut di pagar koyak, dia ngomonglah cak itu tadi. Padahal masih anaknya itu anak istri. Dia ngapa terjadi di situ? Karena dia dapat informasi dari media sosial tadi. Akhirnya dia ikut-ikutan lah ngomong itu ke uang tuanya langsung jebar. Nah, cuman yang paling ini karena terkait dengan kecelakaan Pak. Di simpang ini paling sering jatuh. Kenapa? Karena mungkin di hari tanggal 1 cuman debu Pak, disiram dengan air Pak. Tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 30 debunya ini sudah tebal kayak lumpur. Sehingga pada saat dia gerimis hujan, si lumpur jadi licin, motor kali-kali udah campak. Di simpang sini Pak. Jadi masyarakat itu apakah kita nak nunggu ada yang meninggal dulu kayak yang di sana baru dapat perhatian atau seperti apa? Padahal ini sudah kita omong tuh dengan rombongan Pak Camat waktu datang ke sini. Karena di korbannya anak kita sudah 2-3 ekor Pak yang jatuh di simpang situ. Nah mungkin yang datang monitor tuh yang di sebelah sana. Kalau yang di lorong Kuningan waktu itu becak yang masuknya sampai loko gitu.
Kalau yang di sana aku tidak tahu. Tapi kulihat pada saat lubang-lubang itu sudah parah, memang kontraktornya sudah nimbun, Pak. Memang nimbun, cuma memang mungkin standarnya Pak yang masih belum jelas, masih seperti itu. Jadi kami minta jadi mediasi lah seperti itu, sehingga kontraktornya juga memperhatikan. Gitu. Mungkin kalau Bapak perhati ke daerah kami ini, Bapak datang ke sini dengan di rumah udaranya sudah beda, Pak. Kita sudah hampir 1,5 tahun isapnya, Pak. Alhamdulillah sehat-sehat. Tapi walau-walau mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Denny. Nah, kakek manfaatkanlah 3 pilar ini. Dampingi Pak Lurah sama Pak Babinsa, Pak Babin, ya Babin Kamtimas, datangi, himbau, terutama yang ada proyek-proyek itu sudah kita laksanakan juga, Pak. 3 pilar yang kita kedepankan. Tapi sifatnya bukan marah-marah, bukan bukan. Datang dihimbau. Ini aspirasi dari masyarakat. Kita yuk penerangan lah ke situ. Tolong yang bekas sudah kegiatan di Tampal ini. Kalau tidak salah dulu ada waktu penyiraman mereka itu, pakai mobil itu disiram. Ada jam-jamnya disiram. Nah, kalau sudah kan biasanya mereka tuh padatkan dulu, sudah padat kita timbunnya lagi. Nah, ini aku minta Pak Lurah, Pak Binsa, Pak Kamtimas 3 pilarnya ke depan ke Pak ini. Nah, inilah diperintahkan langsung. Apa itu sudah aku perintah ke Babinnya langsung. Ya, Go. Nah, di sekitar 14 ilir ini mana lokasi-lokasi yang itu, Go? Tolong dihimbau pekerjaan. Yang kami ingin menambahkan ini adalah tawuran di jalan mengeliling, karena setahu saya Pak, yang tawuran ini Pak menjelang dekat-dekat bulan Ramadan. Karena di situ Bapak lebih mengatakan dirikan pos keamanan. Memang berapa kali Pak di backup itu Pak dengan cara memasang tenda keamanan, Pak. Sudah dicabut tenda itu Pak, akhirnya mengulangi lagi Pak. Kami selalu ke masyarakat sangat mendukung kepada Bapak keamanan dari kepolisian. Kalau bisa jangan sampai terulang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Go4 dulu, di musim 6 sama di 10 dulu. Ternyata asmara subuh itu perang di pagi hari itu. Perang itu. Nah, kita sudah antisipasi itu. Kemarin ya pada saat acara kumpul yang 4 pilar itu sudah kita rapat ke barisan lah bahasanya situ Pak. Kita undang sudah tokoh-tokohnya, termasuk dari Kamtimas yang kita minta langsung dari masyarakat, dari tokoh masyarakat untuk membantu kita itu. Sudah kita laksanakan itu. Mana caranya tetap ada asmara subuh tapi kegiatannya bukan itu. Nah, kalau yang kegiatan di Jembatan Geledek itu, ya memang benar Pak. Dulu tahun 2022 kan sudah saya itu. Begitu kita cabut pos itu aman sebulan kemudian terjadilah ini. Nah, hasil rapat kemarin kaget di situ nak dibangun satkamling, ya bukan pos. Karena kalau nak diri ke pos polisi, kita harus bikin telahan dulu Pak. Karena pada syaratan untuk dirikan pos apa ya, pos TNI begini Pak. Kita nak diri ke pos itu tidak baca, tegakkan langsung jadi pos. Kita nak cingok dulu bagi mana telahannya. Kita harus siap ke tanahnya. Kita harus bangun tadi, biarpun tanah kakek disiapkan swadaya mungkin dari masyarakat, nggak mungkin saro. Akhirnya kemarin dapatlah di situ ada tanah pemerintahan dari pojokan sebelah sini depan masjid. Nah, rencana di situ kakek nak dibangun satkamling Pak namanya. Ya pos kamling lah kalau dulu, kalau sekarang namanya sudah berubah jadi satkamling. Nah, kakek itu diisi oleh masyarakat, nah tapi pendampingannya kakek oleh anggota kepolisian.